Kalau kita minta tausiahnya gimana, Kiai? Aduh, gimana ya? Ini kayaknya hati kurang mood ini. Waduh, mood. Emang satu mood berapa sok? Woi, jadi lari ke sono nih. Ya kayak sekarang lagi itu tuh viral tentang mood wudu pakai mood itu Oh. tuh maksudnya gimana sih? Apa memang cukup Kalau ukuran yang mudah kita ketahui, satu mood itu 0,8 liter. 0, Kalau diukur dengan sok, satu mood itu seperempat sok. Oh, jadi satu sok 4 mood. Nah, begitu. Tahu tuh Mahmud. Dengerin. Nah, ukuran wudhu cukup nggak tuh air wudhu dengan satu mood? Iya. Kalau 0,8 liter bisa cukup kalau orang yang mengatur basuhannya bisa seperti basuh muka dengan segini. Yang wajib doang ya. Yang wajib, yang fardu aja. Fardu, ya. Segini untuk satu muka sekaligus, satu kali. Tapi harus dikucur tetap. Enggak, Enggak. pakai ini aja siram. gitu. Ya. Enggak di moodnya itu kayak Ya bisa dituang begini atau disendok begini tapi dengan catatan airnya ini sudah tidak ada yang netes. sudah ya. Gitu. Kan memang Nabi membolehkan ketika kita mau mandi mencedok air dengan tangan. Tapi syaratnya dianjurkan sebelum mencelupkan tangan ke air, cuci dulu di luar. Nah, alasannya kenapa? Tadi malam kita tidur, nggak tahu nih tangan ada di mana nih. Ya? Aina bakat. Aina batat. Aneh batat ya daka kan? Nggak tahu ya sehingga Biasa Google Map. Ngayap kemana tuh? Google Map salah. kan kebersihan itu. Jadi dianjurkan air yang sedikit jangan dicelup dengan tangan. Siram dulu tangan di luar bak air, baru kita cedok begini. Gitu mah. Cakep kan itu bersih. Ciduk aja. Terus ini kayak kalau wudhu pakai air mineral segini cukup ya? Ya itulah tadi Dalam tergantung. kondisi kita susah. Ya, umpamanya air lagi apa? perjalanan Perjalanan, ya, ya. kita Atau punya lagi air musibah mineral gitu. yang 600 mili. Iya, iya. Itu 600 mili cukup saya rasa itu. Ya. Bahkan saya pernah baca seorang dulu nih ya, Ikhwanul Muslimin di penjara. Itu dia menceritakan mandi dengan air yang sangat minim sekali. Dia diusahakan Janabat. mandi janabat. Diusahakan dengan air yang sangat-sangat minim sekali. Nah, wallahualam cara bagaimana mungkin dia hanya sekedar membasahi ya. Jadi begini, sebetulnya kan mandi ataupun membasuh itu ada air yang mengalir di tubuh kita. Jadi sedikit umpamanya nih di apa nah Ya, dikucur. dikucur ini sedikit, disiram gini kan air mengalir kan. Walaupun enggak kena semua. Kena semua nanti diusahakan kena Dibasuh semua. gitu, kayak dibasuh. Dibasuh Bu. Ya harus ngucurin dibasuh. Bukan ini Ratain. diusap. 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 Gitu. Nah, jadi ada air yang menyiram sini. Yang keliru adalah, nah ini yang keliru nih buat teman-teman umroh. Mereka itu ketika batal di dekat Ka'bah, Iya, iya. mereka nggak mau mundur ke tempat wudhu. Mereka bawa Semprotan. Oh, semprotan. itu, Nah, kenapa nggak mencukupi semprotan? Iya. Karena dia lakukan begini, disemprotin mukanya, gitu kan. Padahal untuk muka itu disiram, bukan diusap. Oh. Siram artinya mengalirkan air di muka sini. Kalau semprot kan cuma sekedar kayak apa ya? Kayak dioles. Ya, gitu. Nggak ada air yang mengalir, seperti mengusap tangan basah begini. Nah itu yang tidak cukup. Jadi itu bukan solusi ya. Bukan solusi. Seandainya, loh bagaimana saya wudhu? Pertama sekarang kan disiapkan tempat wudhu. Tapi kalau memang tidak bisa keluar, kan dia umpamanya bawa air mineral. Bisa aja itu digunakan air mineral, lalu disiram mukanya sedikit, disiram tangannya, siram kakinya, usap kepalanya, siram kakinya sedikit-sedikit. Airnya bagaimana? Kalau memang dia bisa, airnya itu dialasi tisu. Tisu yang dia punya, jangan sampai air itu mengalir kemana-mana, menyebar kemana-mana. Itu kan Atau cari saluran air. atau saluran air yang Di dekat masjid dia. ada itu. Masjid ada kan buang air gitu. Atau nyari pakai zam-zam. Pakai zam-zam. Rumah di sono Mas, wudhu pakai Iya. zam-zam belum bener. Iya, dibolehkan. Dikit disayang Iya. Di sini seloki. Begitu, Kalau nggak pakai ya. tutup botol nih. La ilaha illallah. Padahal semprotan itu kalau di pondok dipakai buat itu kayak
santri kalau pakai batang antuk. Oh, itu buat Oh iya, ngantuk. buat ngantuk, iya nyegerin. Ngantuk. Kalau buat wudhu nggak cukup, karena itu tidak mengalir air, hanya sekedar basah-basah begitu saja, basah seperti diusap begitu. Jadi itu loh Mas. Jangan Iya. sembarang ya untuk Ya, iya, sembarang. Iya. Ada cara gitu ya, ada standar cara SOP yang, lah, SOP. nah ada SOP-nya, SOP SOP wudhu gitu ya, SOP Bahkan wudhu. nanti di Yaumil Qiyamah Rasul mengenali umatnya, mengenali kita dari cara wudhu kita kayaknya. Oh iya iya betul. Kalau belang belentong, muka lu belang. Nah, iya benar. Ayo, belajar pakai wudhu benar. Iya, kayak Joker ya. Bahkan beliau itu nganjurin ketika basuh muka lewatin dikit gitu ya, lebihin ke kepala dikit ini, lebihin, nah lebihin. Kenapa ya Rasul? Nah, batas muka mana kayak? Basuh muka ini nih, tempat tumbuh rambut ini. Terakhir ya? Bukan tempat tumbuh rambut, bukan ada rambut bukan. Sebab ada orang yang nggak ada rambut sini. Iya. Nah, itu bukan muka ada kan? Oh iya. Kalau bukan ada rambut. Pala ini Jadi tempat tumbuh rambut, nah itu muka. Maaf saudara, maaf. Di sini. Nah, tapi bila menganjurkan lebihin. Nah, supaya apa? Nanti wajah kamu ghurran muhajjalin, bersinar. Bersinar. Jadi sinarnya rata, bahkan lebih dari muka sinarnya tuh, melebihi batas muka. Kalau keplok-keplok doang begitu kayak Ya sinarnya di sini doang. sini gelap. disunatkan kan mengusap. Disunatkan setelah disiram diusap. Nah, begitu juga tangan jangan sebatas sikut. Lebihkan Lewatin pertengahan siku lengan atas. Supaya apa? Supaya nanti putih tangannya itu cahaya tangannya sampai ke atas. Sampai ke dalam lah. Iya, itu. Begitu juga kaki. Jangan pas batas kaki, iya. sampai Lewatin. pertengahan betis siramnya. Lewatin Mas, kita banyak air sih di Indonesia. Nah. Pelit bener. Tapi, ini menarik. Dalam waktu yang sama, jangan boros. Ah, Nah, ini kan harus Jadi- SOP lagi tadi kan ya? Iya, iya. mentang-mentang banyak jangan di Nah, semua. itu dia jangan Nah, boros, jangan Katakan boros. ada tuh Jadi- kita wudhu nyiprat sampai sebelahnya. Ya. Jadi selain melewati batas wudhu, tapi dalam waktu yang sama jangan terlalu banyak penggunaan airnya, sehemat mungkin itu. Karena ya itulah makanya DKM juga harus nyari-nyari keran. Nah, Keran yang bener. makanya kita tertarik dengan keran-keran di Mekah Madinah ya. Sebesar apapun kita buka, yang keluar cuma segini nih kan, Iya, iya. kecil. Gitu ya? Iya, Udah kenapa? mah air susah di sana. Mereka Kenapa? Karena supaya tidak boros penggunaannya. Walaupun itu di full ya. Di pol muka gitu, dibatas. Lebih kecil dari ini kayaknya nih keluar airnya tuh. Jadi kita begini benar. basuh cukup. Ya kan? Kalau masjid kita Indonesia, masya Allah itu. Bisa seember kayak. Iya. Kayak Gitu buat kan. isi ember. Udah jelas lebih banyak yang terbuang daripada yang Iya, terpakai kan. iya. Nah itu yang dinamakan boros. Iya, Masya Allah ya. Padahal Iya. ada di beberapa pesantren kita ngegali sampai 100 meter. Iya, dengan biaya Bahkan sekian ratus juta. direkomendasi 180 180 meter. Dengan biaya sekian ratus Pun juta hanya ya. secuil. Bahkan ada sempat air ini kayak agak asin ya. Mungkin urat Ayau. laut. Urat Iya. air laut ke situ. Nah, ini intinya jangan boros. Intinya jangan boros. Dimanapun kita berada, walaupun pamannya kita di tengah empang, tetap menggunakan air wudhu itu dibatas. Ya, jadi begitu Mas Gu. Iya, Belajar fikih kita bisa sambil santai Iya, tapi sambil dapat. santai. Tapi ilmunya. dapat betul. Dan dari pakarnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.